Del Kumandel Gendewati ngerokok sebatang ya. Malam-malam, dini hari, pagi hari ngerokok, minum es teh, sangat nikmat sekali. Dan membuat yang itu berpikir. Ketika yang berpikir pada sebuah kerajaan, ya, kerajaan itu ada sejak zaman ratusan ribuan, puluhan ribu, mungkin ya ratusan tahun mungkin, atau mungkin jutaan. Ya, kalau kita berpikir sehat, Del Kumandel Gendewati, ada Babilonia kerajaan. Ya, dulu ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan banyaklah kerajaan. Nah, sempatkah engkau berpikir bahwa kerajaan ini terisolasi hanya kerajaan itu tanpa melakukan yang namanya ekspedisi, perkawinan, persilangan, curhat-curhatan, tukar-menukar barang. Ya pokoknya gayeng lah ya. Namanya negara aja sekarang teknologi seperti ini aja sudah cepat sekali. Zaman dulu ya nggak ketinggalan kan, itu transportasi ya sudah ada, namanya sudah, kalau nggak ada transportasi ya jalan kaki, kalau nggak ya naik gajah, kalau nggak ya naik onta, sudah lah, seperti itu kan. Nyebrang lautan ya sudah pasti bisa, masa nggak ada komunikasi, kan pasti ada. Nah, yang hanya ingat ini tentang orang serakah. Nah, kadang kebingungan juga, orang serakah ini sebenarnya umurnya sampai berapa sih gitu. 70 tahun, 80 tahun, keriput, mati, kena penyakit, gak bawa apa-apa gitu. Nah, kalau engkau berpikir kerajaan sampai hari ini 2025 kan ada itu kerajaan, mungkin di Amerika ada 43, di Asia aja 13, ya, di Eropa ada 9 kan. Nggak tahu data yang valid berapa, coba cari. Oh, yang ini nggak orang pinter, orang bodoh tadi, temannya Fafa Vivi, sama-sama nggak pinter. Tapi yang punya kebijaksanaan, dimana yang berpikir itu, ya, ketika orang pengen diakui cucunya dari utusan, ya, pasti zaman utusan kan juga zaman kerajaan kan, ya, pasti zaman kerajaan itu. Nah, pengen diakui cucunya utusan, ada yang mungkin kerajaan dari seorang utusan itu pernah menikah dengan kerajaan sini, atau kerajaan Asia, atau kerajaan Eropa, pasti terjadi kan, keturunan-keturunannya itu. Orang sampai utusan dinobatkan sebagai seorang raja kan gitu, punya masa banyak. Ya, yang punya masa banyak itu utusan apa raja kalau zaman dulu, ya, logikamu kan begitu. Yang punya masa banyak atau raja gitu. Ketika punya masa banyak dibiarkan oleh kerajaan sehingga tidak dinobatkan sebagai seorang raja, ya menurut Eyang peluang untuk jadi pemberontak misalnya gitu. Engkau punya masa banyak, terus ada raja, engkau gak menobatkan jadi raja, ini kan agak lucu juga ini sebenarnya kalau dinalar ya, logika ya. Nanti kau bilang gak nalar, jangan dinalar. Oke lah,
ada orang yang ngaku pengen jadi cucunya raja misalnya gitu, cucunya utusan misalnya gitu. Tetapi ada yang benar-benar dari DNA-nya, makanya dites DNA, cocok nggak kamu sama raja ini, cocok nggak kamu sama utusan ini, dites. Artinya secara genetik kamu memang punya, memang keturunannya ya. Tapi ada juga orang yang mengakui padahal genetiknya nggak ada, tapi mengakui bahwa dia itu adalah eyangku, raja itu eyangku, utusan itu eyangku ya. Apakah nggak boleh? Ya boleh, karena saking cintanya, saking ikatan emosi ya. Jadi ada ikatan emosi karena cinta, meskipun nggak tahu aku itu cinta, ada ikatan emosi. Jadi menganggap dia itu eyangku, dia itu leluhurku ya. Sedang kadang yang ada DNA-nya saja ya cuek-cuek aja, karena udah jelas aku ada DNA-nya, aku ada genetiknya. Ikatan batinku kuat, lebih kuat, ikatan emosionalku lebih kuat. Jadi untuk apa aku ini melegalitaskan bahwa aku ini keturunannya. Makanya ada yang banyak punya keturunan terah tapi nggak punya surat kekancingan misalnya gitu, keturunan raja Jawa ya. Karena dia nggak butuh itu, dia yakin di dalam dirinya ada DNA-nya, genetiknya, ikatan emosinya ya pasti jelas dong, orang ada genetiknya kok gimana. Tapi yang nggak ada genetiknya coba nyari kan gitu, tak nyari-nyari lah gitu. Karena ada ikatan emosional juga, itu cinta itu ya. Ya misalnya bapak ibu cerai itu, bapak yang satu disebut bapak karena ada ikatan DNA-nya, bapak kedua disebut papa karena yang membesarkan, ada ikatan emosi tapi nggak ada ikatan darah gitu. Nah anak ini akan lari kemana nanti? Ya ke bapak aslinya dong, ya kan gitu. Nah, ketika manusia itu serakah saat ini ya, mempunyai kekuatan massa banyak gitu. Kan masih ada tuh kerajaan di Asia, kerajaan di mana. Nah itu percuma kok memberontak itu, percuma. Kau pengen menjadi raja itu percuma. Kerajaan aja yang sekarang ada di Nusantara, tanahnya tinggal berapa meter, ada nggak 1 kilometer atau 300 hektar gitu, ada nggak kira-kira? Yang kan nggak tahu itu, yang tahu ya raja-raja itulah bersama keturunannya, yang kan bukan. Padahal dulu nenek moyangnya mengumpulkan itu, makanya ada prasasti batas-batas wilayah kerajaan gitu. Dan yang yakin pasti kerajaan ini saling berkaitan di seluruh dunia, kayak Belanda sama Jerman gitu, kerajaan. Oh ini nikah sama ini, jadilah saudara gitu. Nah ketika dia melihat, bangsa yang di luar sana melihat bahwa bangsa kerajaan yang dulunya kerajaan, meskipun misalnya ini di Konoha itu, Konoha itu nggak punya catatan, udah hilang semua, yang dibakar, dibuang atau apa. Tapi Konoha ini, kerajaan Konoha itu berkaitan dengan kerajaan misalnya di Eropa atau di mana itu. Nah Eropa itu pasti punya catatan, oh dia masih saudaramu terkait ini dan itulah. Ketika Konoha dalam masalah, ya pasti nggak terima dong yang di luar itu, ya kan dia kan masih saudara gitu. Ya awalnya pasti ada yang namanya peperangan, tapi peperangan itu apakah nggak ada solusinya sehingga ada perdamaian dan mungkin saling lirik melirik, akhirnya timbul ikatan emosi cinta gitu. Terus
jadi saudara. Ya, seperti itu. Jadi aneh sekali, nggak gumun ya. Jika engkau pengen memberontak, ya yang kau hadapi itu sedunia nanti itu. Ya, karena sedunia ini mungkin ada genetiknya, ada genetiknya. Kau pengen memberontak Konoha, Konoha pengen kau hancurkan. Ya Konoha kan punya saudara itu, kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di Eropa, yang ada di mana, pasti dong melihat, memantau kan gitu. Cara gampangnya kan gitu. Mesti Konoha itu apa ya, kerajaan kecil yang sekarang sudah tinggal berapa meter lagi gitu. Kan seperti itu ya. Jadi dipikirkanlah ya, engkau serakah punya PT perusahaan sampai 3 juta 5 juta perusahaan, tapi ketika kamu mati nggak kamu bawa ini. Nah sedangkan raja yang mempunyai banyak istri itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena keturunannya akan saling bunuh-membunuh, akan saling berebut kekuasaan, akan saling berebut harta. Jadi yang ditinggalkan sudah direbut-rebut sehingga jadi kecil, kan begitu. Nah, apakah engkau, keturunanmu yang kau tinggalkan hartamu ketika engkau mati karena engkau serakah dan mempunyai banyak harta akan selamat? Itu belum urusan dengan alam loh ya, belum urusan dengan nanti bencana, ternyata satu keluarga dari anakmu karena engkau serakah hartanya banyak bangun istana, istananya betonnya jebol, sekeluarga mati. Udah hartanya buat siapa ini, rebutan dan itu. Jadi bijaksana dong ya, ngapain sih gitu. Tetapi jika engkau ini hidup menolong orang banyak, itu kau akan dilindungi. Engkau kena bencana betonnya ambruk ya, orang akan berbondong-bondong menolongmu ya. Gimana cara menyelamatkan ini ya? Jadi kau tinggalkan legacy yang bagus, jangan kau tinggalkan legacy yang jelek. Nanti kalau betonnya ambruk udah nggak ada yang nolong tuh, udah mampus saja lah gitu. Kan begitu. Nah sang penilai sang kesatria itu ya keturunan raja, ya keturunan dari kerajaan yang ada di luar sana mungkin loh ya, karena kan ada ikatannya ini ya, berkerajaan dua. Nah siapakah keturunan dari kerajaan dua yang ada di sana sehingga ke sini, sehingga melahirkan sang kesatrio, kesandung kesampar, orang dia nggak punya catatan apa-apa, tetapi DNA-nya, genetiknya yang membuktikan kemampuan berpikirnya, kemampuan terobosan batinnya, kemampuan itu. Makanya Dilgumandel Silpringsil, belajarlah engkau untuk menjadi sang penilih, sang kinase. Meskipun engkau tidak dipilih, tapi karakter-karakter yang jejak, jujur, adil, wicaksono, seperti itu harus kau terapkan di dalam dirimu ya. Dan welas asih lah, karena itu nggak merugikan tuh. Welas asih itu engkau akan dapat sesuatu dari orang lain ya, itu ya. Jangan serakah, habis-habis kalau engkau serakah. Kerajaan itu rajanya mengumpulkan berapa itu, dan berapa nyawa yang sudah tumpah karena peperangan sehingga wilayahnya bisa ekspansi. Tapi kau lihat hari ini berapa wilayahnya, meter persegi. Pikirkan itu. Dilgumandel Gendawati Silpringsil ya. Rahayu, rahayu dari timur bengawan. Imajinasi
halusinasi malam hari sambil ngerokok kan gitu, imajinasi kebaikan ya.